Di Jav udah selesai, kita udah di Jakarta, dan film penutupannya adalah Comedy Buddy atau Suka Duka Tawa. The Talkies, Ngomongin film bersama Bayu dan Edo. Suka Duka Tawa, film directorial debutnya Aco Tenri yang sebelumnya udah ngetop dengan beberapa film pendeknya yang dibungkus sebagai video klip gitu. Yang paling ngetop Bunga Matahari itu ya. Sal Priadi sama W gitu, yang ketika masa pandemi itu viral ya. Dan W ini karena gue kebetulan sempat suka ya, ada omasnya di film Suka Duka Tawa. Tapi nanti kita bahas. Iya. Suka Duka Tawa. Cerita tentang Tawa, ternyata nama tokohnya ya. Nama tokohnya Tawa. Kenapa namanya Tawa? Karena bapaknya pelawak. Gitu, bapaknya pelawak TV era kayak Sri Mulat gitulah ya, era TVRI Indosiar. Ya, yang masih atau OVJ. Karena kan acaranya OTS, acara TV-nya. Oh iya. Pak Keset namanya, diperankan oleh Rifnu Wikana. Set Buset itu catchphrase-nya. Dia punya istri Marisa Anita dan anak Ibu Cantik. Ibu Cantik yang sebetulnya panggilan Yayang Cenur. Ibu Cantik, dan di sini Nazira main. Jadi kita bahas itu nanti belakangan. Punya anak Tawa, Rachel Amanda Aurora, yang memang langganannya Aco sih di proyek-proyek film pendeknya. Gue suka dia di Dua Garis Biru tentunya. Ya, sebagai Dina ya waktu itu namanya. Filmnya Aco itu biasanya memang tentang hubungan anak dengan orang tua, ya. Anak laki dengan bapaknya, anak cewek dengan bapaknya, gitu kan. Di sini terulang nih, anak si Tawa kan anak cewek ya dengan bapaknya. Sebetulnya ini juga si Rachel jadi anak, Teguh Wisnu jadi bapak tuh juga di Way juga gitu kan. Itu jadi chemistry-nya udah nggak bisa diragukan lah. Nah cuma kalau di film pendek itu mereka akur, saling sayang, di sini enggak, mereka berjarak. Bapaknya itu estranged ya, kayak meninggalkan dia dengan ibunya. Karena awalnya struggling dia. Ya. Dia komedian yang struggling, belum punya posisi. Terus ya mungkin dia tersinggung dengan perkataan istrinya yang anggap dia nggak berguna. Ya, istrinya ini jadi breadwinner, yang nyari nafkah tuh istrinya. Sementara suaminya di rumah kayak bercanda-bercanda doang gitu kan. Dan si Pak Keset ini kalau in real life dia punya masalah dengan temperamen, gampang meledak gitu. Jadi Tawa ini kemudian mulai meniti di stand up comedian. Jadi stand up comedian. Ya, singkat cerita si Pak Keset ini jadi sukses ya. Jadi sukses. Tapi udah nggak di keluarga itu lagi. Iya. Nah, ketika Tawa jadi stand up mulai meniti ya, open mic segala macam, dia garing tuh, nggak ada yang ketawa, sampai akhirnya dia menggali dari cerita dia dengan ayahnya kan. Nah ketika ayahnya dijadiin materi lucu, pecah, dia mulai naik daun gitu. Ya udah, sebetulnya sepanjang film tentang bagaimana ya usaha rekonsiliasi mereka berdua gitu ya. Gitu sih intinya ya. Aco ini memang udah lama sih ngaku ya bahwa dia sama seperti stand up comedian, cerita-cerita dia itu dia gali dari kehidupan pribadinya. Gitu. Dalam hal ini hubungan dia dengan ayahnya yang sutradara juga, tapi sutradara sinetron. Jadi gitu. Paralel lah ya. Pantes kan film-film pendeknya tentang ayah sama anak gitu, sama ayah sama anak terus. Jadi gitu. Ini memang udah lahan basahnya dia nih. Ya. Ketika dia dikasih platform cerita yang lebih leluasa, nah dia manfaatkan full di sini.
Jadi ini walaupun cerita tentang pelawak dan stand up comedian, ayah dan anak, tapi by all means ini bukan film komedi. Ya, ini drama ya. Ini film drama. Orang yang udah nonton karyanya Aco tuh udah tahu ini bukan komedi pasti. Ya, dan apa namanya? Tapi tentu saja didukung oleh stand up comedian. Ya. Banyak Dan banget cameo juga. Cameo. Iya, karena memang kan si Tawa jadi komika ya. Jadi mau nggak mau memang harus ada gitu. Ada komika yang berperan sebagai komika kayak Panji, ya Ajis. kayak Ajis gitu. Tapi ada juga yang berperan jadi Gengnya dia, ya, anak kos-kosan. gengnya. Oh, Arif Brata juga kan komika di sini. Tapi kayak Bintang Emon, kayak Gilbas itu enggak. Gitu. Kayak Kukuya tuh dia kayaknya Kukuya tuh jadi heckler aja tuh kalau nonton orang nggak lucu ngebom dia jadi heckler gitu terus gitu ya. Oke. Sama tentu ada Abdel, Nazira Senur, Mang Saswi sama Mang Saswi jadi geng bapaknya. geng bapaknya pelawak itu. ya, OTS tuh, Opera Van Java. Oke. Gimana, Bay? Oke, gue suka film ini. Jadi memang pas pertama kali pas gue nonton pas adegan awal gue ngeliat waduh garing nih ya. Tapi memang pada saat itu adalah kisah dimana si Tawa garing dan komedinya Pak Keset dan kawan-kawan itu emang garing. Iya. Emang by design cringe gitu. Jadi kayak waduh, dan Aco nggak bisa menyutradarai komedi nih. Jadi kenapa keren semua ya lucunya. Tapi ternyata itu emang desain bahwa ceritanya emang ceritanya jadi cringe pada saat itu. Iya. Nah, tapi kan kita penonton juga ini ya khawatir karena waduh kok cringe ya. Nah, tapi begitu si Tawanya jadi bisa meledak dengan materi tentang bapaknya, jalan deh tuh cerita. Kita mengalir ngikutin dengan apa ya? Gue suka sound desainnya suka gue, karena dia banyak pakai diem, banyak adegan nggak ada back sound musiknya, terus ada back sound yang aneh-aneh juga, yang mendukung scene tertentu gitu, yang bagi gue dapet gitu. Misalnya ya ada yang backsound cuman kayak gitu, ada beberapa, ada beberapa kali. Gitu. Terus gue suka actingnya Rifnu Wikana, gue bilang 2 thumbs up, way up. Ibu cantik pun begitu, sama Rahel Amanda. Jadi 3 yang paling utama di sini actingnya mumpuni. 3-3-nya cakep ya. Penyutradaraan Aco kalau menurut gue suka gue. Jadi beberapa scene yang long take, terus maknanya dan maksudnya tuh bisa terdeliver dengan baik. Ini film drama anget ya sebetulnya. Jadi kalau mau dibilang dramedi juga oke lah gitu, karena ada unsur komedinya juga. Ada kayaknya memang nggak mungkin juga ada Arif Brata, ada Enzi kemudian nggak lucu gitu ya. Memang ada lucu-lucunya lah pasti gitu ya. Dan soal kehangatan, family dynamics, si Aceh udah membuktikan di karya-karya dia sebelumnya. Jadi gue dapet tuh faktor kehangatan antara siapa ya nanti dilihat aja, tapi gue dapet rasa hangat. Rasa hangat itu dapet, emosi yang mau ditampilkan di sana juga dapet. Iya. Jadi dia memang ya udah, maksudnya Aco ngedeliver apa yang orang expect dari dia. Gitu. Cuma gue kayaknya mungkin harus nonton lagi sekali ya. Toh
tanggal 8 ya, akan main 8 Januari. Kita akan nonton lagi sebelum itu untuk to make up my mind ya. Gitu sih, baik, maksudnya gini. Iya. Aco ngedeliver apa yang orang expect, no more no less saat ini di gue. Oke, kalau Gitu loh. bagi gue walaupun gue tadi terdengar suka banget, tapi apakah ini filmnya perfect? Bagi Iya. gue belum. Oh oke. Belum. Gue ngerasa ada 4 orang anggota geng itu, si Gilbas, Bintang Emon, Arif Brata, Enzi. sama Enzi kurang dapat ini aja bagi gue, atau kurang banyak lah porsi mereka. Kayaknya gitu ya. Jadi Kurang banyak kita sempat obrolin ya, terutama yang Bintang Emon ya. Bintang Emon ini diposisikan sebagai yang terdekat dengan Tawa. Tapi penonton nih masih ambigu nih gitu loh. Dekatnya nih emang teman gitu kan, atau Pacar. lebih dari itu gitu loh. Karena perlakuannya sedikit beda. Tapi nggak ada yang mengarah ke sana gitu ya. Ya oke. Terus Gilbas juga porsinya lumayan dikit ya. Malah Dikit banget. Malah gue nggak dapet karakternya yang si pencinta tanaman itu. Iya. Mungkin nggak tahu kurang banyak atau nggak perlu ada gitu. Iya. Iya kan? Iya. Kayaknya cukup 3 itu aja ya. Si Arif Brata sebagai perantau yang jadi comic relief gitu ya. Si Enzi Bule teman Depok. ceweknya Bule Depok. Ada Bintang Emon gitu loh, yang mungkin karakternya si Gilbas bisa digabung di Ya, Arif Bintang Brata Emon. pada awal-awal gue bilang, aduh garing banget nih orang. Tapi karena dia emang personanya stand up komik yang garing ya. Ih, tadi Sampai akhir juga garing, tapi akhirnya dia yang pada saat nggak stand up komik, pada yang saat dia memberi- harus deliver komedi, dia dapat. dia yang paling ini sih. Dia Dan paling dapet. kayaknya sih ada satu scene nanti ya di tempat mereka kan satu atap ya di kosan ya, di kontrakan gitu kosan. Yang kayaknya sih gua nangkep si Marisa Anita dan Enzi nih break karakter gitu loh. Mereka ketawa gitu ya, cuma buang muka nutupin. Coba ya nanti deh nonton ya ketika ada adegan mereka bertiga di meja gitu ya. Jadi gitu kelihatan loh ini dia pecah, tapi sama Aco mungkin diemin aja karena memang golden itu gitu. Oke, ada lagi Bay? Udah. Sebagai film penutup JAF ke-20, film ini banyak disuka sama orang ya gitu loh. Banyak yang gila ditutup dengan manis gitu. Oh ya, satu lagi yang omasnya W itu adalah di W itu kan ceritanya tentang ayah yang anaknya di Makassar ya, di Sulawesi Selatan, yang anaknya dapat lulus untuk kuliah di UI. Dia harus pergi kan. Nah di sini juga gitu. Oh iya. Iya kan, aku terima di UI gitu kan. Nah kayak gitu, dan adegannya mirip sama-sama. Lihat pengumuman di laptop gitu. Untungnya gue belum pernah nonton, jadi bagi gue tuh sesuatu yang baru. Iya, jadi itulah omasnya. Jadi kalau yang familiar sama itu, sampai yang adegan perpisahannya juga ya. Nah itu omasnya W atau W bacanya. Gitu. Oke. Skor Bay. Skor bagi gue ini termasuk film terbaik yang gue tonton tahun ini. Gue kasih 8,5. Oke. Seperti yang gue bilang, gue kayaknya harus nonton sekali lagi untuk bener-bener punya opini yang solid tentang film ini. Sampai titik ini gue ngasihnya 7,5. Oke. Gitu. Oke. Suka Duka Tawa akan rilis mulai 8 Januari di bioskop ya. Kita nonton duluan. Kayaknya sehari setelah penutupan diputar juga di Depok Bay, ada screeningnya Bay. So kamu yang udah nonton, silakan tulis komen setuju gak sama kita atau saling berbagi cerita aja. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.